Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subarno, CGP Angkatan 7, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sesi wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Kampung Laut tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berikut adalah wawancara kami. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Peno yang sudah berkenan untuk diwawancarai. Saya Subarno SPD MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Korwil Bidik Kecamatan Kampung Laut. Di sebelah saya ada Bapak Supeno yang merupakan kepala sekolah salah satu sekolah di Kampung Laut. Pertama, silakan Pak Supeno untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Supeno SPD SD, Kepala Sekolah SD Ujung Gagak 03, Kecamatan Kampung Laut. Terima kasih Pak Supeno. Dalam kesempatan ini, sesi wawancara, saya sebagai CGP di Kecamatan Kampung Laut pengen mewawancari Bapak di modul 3.1 pengambilan keputusan, identifikasi masalah yang di sekolah yang pernah dihadapi oleh Pak Peno. Yang jelas memang untuk kasus-kasus atau masalah-masalah atau kendala yang ada di sekolah, memang saya tidak lepas dari mengidentifikasi dulu apa yang ada, kasus maupun kendala-kendala yang ada di sekolahan. Memang itu perlu diidentifikasi, baru nanti mencari solusi yang tepat. Yang selanjutnya Pak, selama ini kan Bapak sudah lama menjadi pemimpin di sekolah Pak. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang mengandung kasus kepentingan sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan Pak? Itu yang memang agak sulit juga sih ya, karena sifatnya moral, mengajak moral yang baik, mungkin karena ada kendala atau di problem masing-masing personil guru, itu memang ya agak sulit, paling tidak untuk pemecahan kasusnya ya secara individu pribadi. Ya, jadi menurut Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika sama-sama benar, Bapak akan melakukan pendekatan secara personal atau individu, sehingga menurut Bapak itu akan lebih efektif ya Pak? Iya. Nah, terus langkah-langkah apa sih Pak dalam pengambilan keputusan tadi secara individu yang pernah Bapak lakukan Pak? Ya, misalnya untuk bagi guru secara individu itu ya kita kan sifatnya membimbing, bimbingan terhadap rekan-rekan guru yang memang dia merasa benar, tapi di dalam kedinasan kan kurang pas atau kurang, itu seperti itu. Jadi langkah-langkah itu yang perlu kita lakukan. Pertama ya tadi itu identifikasi, baru cari solusi. Solusinya apa, kita duduk bersama dengan yang bersangkutan. Jadi menurut Bapak, langkah-langkah yang pernah dilakukan ketika mau mengambil keputusan itu yang sering dilakukan oleh Pak Peno adalah duduk dengan mereka, membuat masalah dan membimbing mereka sehingga keputusan itu sama-sama tidak ada yang dirugikan. Terus selanjutnya Pak, hal selama ini yang paling efektif yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, bimbingan itu bisa juga kalau memang sifatnya umum, pekerjaan
itu ya bisa secara apa ya, klasikal. Klasikal kepada rekan-rekan guru kita dalam rapat dewan guru itu juga bisa, artinya pengadaan pembinaan pada rekan-rekan yang memang bermasalah. Tapi kalau itu pun sifatnya umum kan kayak gitu, semua mengalami. Nah itu yang perlu kita duduk bersama dan semacam musyawarah atau diskusi lah, itu seperti itu. Jadi menurut Pak Peno itu langkah-langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan seringnya dilakukan bersama musyawarah untuk mencapai mufakat. Begitu ya Pak Peno ya. Nah, selanjutnya hal apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi ketika Bapak akan mengambil suatu keputusan yang berbasis nilai kebajikan? Tantangannya Pak? Tantangannya itu ya memang karena kita di daerah yang tadinya apa ya, belum begitu terbuka, sehingga terbuka luas, tidak ada batas, jalan pun sudah bisa dengan akses darat, itu sehingga apa ya, ini yang menyangkut juga yang perlu kita apa ya, teladankan kepada siswa-siswi kita. Itu memang guru itu harus melakukan dahulu baru ke siswa. Jadi menurut Pak Peno itu bahwa semakin banyaknya akses, ketika dulu aksesnya belum begitu luas, sekarang aksesnya mudah, sehingga kemajuan teknologi dan budaya sebagainya mempengaruhi perilaku gurunya, ya, guru maupun siswa. Guru maupun siswa. Jadi keinginannya Pak Peno itu, tantangannya adalah ketika mengambil keputusan, guru harus menjadi toladan terlebih dahulu kepada siswa. Begitu ya Pak ya. Nah, terus selanjutnya Pak, ini untuk apakah dalam pengambilan keputusan Bapak itu di sekolah memiliki jadwal khusus nggak Pak dalam pengambilan keputusan ketika ada masalah gitu? Ya memang kalau jadwal atau schedule planning itu ya memang kita terencana, artinya paling tidak ya kita 1 bulan sekali itu kita adakan rapat. Pertama masalah pekerjaan, yang kedua ya itu tadi pembinaan itu kita masukkan pada pas setelah rapat-rapat itu. Jadi menurut Pak Peno itu ketika menyelesaikan atau mengambil keputusan biasanya pada acara-acara rapat guru dan di forum diskusi antara Pak Peno dengan guru, rekan-rekan guru. Iya. Terus selanjutnya Pak, adakah orang-orang yang membantu atau faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan Pak Peno di sekolah Pak? Ya. Menurut Pak Peno, kalau itu memang ya mestinya dalam membantu, kalau kita dapat apa ya, kendala atau mentok buntu, mestinya kita ke arah apa, konsultasi yang membantu dengan pengawas, pengawas sekolah artinya, atau pengawas Dabin ya, pengawas SD. Itu seperti itu artinya. Jadi yang dilakukan ketika yang membantu ketika Bapak mengambil keputusan biasanya ditangani sendiri, tetapi kalau sudah melebar dan Pak Peno mentok kewalahan biasanya dibantu oleh Pak pengawas SD di Korwil maupun di tingkat Dabin. Selanjutnya Pak, dari pembicaraan ini Pak, pembelajaran apa sih Pak dalam setiap pengambilan keputusan yang pernah Bapak peroleh? Pembelajaran yang berarti gitu menurut Bapak? Ya, itu tadinya apa, permasalahan itu akan lebih cepat dan ringan
dalam mencari solusi itu ya kita cari solusi bareng-bareng. Itu yang paling mempermudah kita dalam penyelesaian kasus kebajikan. Jadi menurut Pak Peno bahwa pembelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan pada dilema etika itu Pak Peno mengedepankan kebersamaan sama-sama dengan rekan guru sehingga masalah itu akan pecahkan, mendapatkan solusi. Jadi pembelajarannya adalah dengan memusyawarahkan segala permasalahan di sekolah, solusi akan mudah tercapai dan jalan keluarnya mudah dilaksanakan. Demikian, terima kasih Pak Peno atas waktunya, atas studi wawancaranya. Demikian Bapak Ibu sekalian, wawancara saya Subarno, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap bersama beliau Bapak Supeno yang merupakan Kepala Sekolah SD Ujung Gagak 03 Kecamatan Kampung Laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya bersama beberapa kepala sekolah dalam topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada institusi moral dan dilema etika yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.